sudah memandu kita untuk menuju game yang pertama. Dan untuk para survivor yang ada di rumah boleh satukan dukungan di kolom komentar dengan hashtag FFindo pertama. Langsung saja kita mulai dan masuk menuju Bermuda. Yes, ada garis pesawat yang berawal dari Bullseye dan akan berakhir di pulau seberang yaitu Sentosa. Sejauh ini kita melihat udah ada beberapa tim yang langsung secure drop zone mereka. Sementara dari Dewa United Apollo langsung bergerak ke sekitaran Graveyard dan juga Katulistiwa ya harusnya. Jadi mereka mau mengamankan dua kota sekaligus. Di mana dalam pengolahan resource-nya harusnya cukup aman. Tidak ada pergesekan yang terjadi juga sejauh ini. Masih belum ada drop zone yang bertabrakan ya baik cukupnya? Betul, ini kalau kita melihat dengan adanya arah pesawat yang memang cukup aman dari arah Bullseye menuju ke arah Sentosa, mereka memilih drop zone yang memang coba dihindari antara satu sama lain. Cuman ternyata Sentosanya ada potensi tabrakan. Kalau kita melihat arah pesawat tadi terakhir, ada yang keluar di arah yang sama. RRQ Kazu versus WAG yang kali ini mungkin akan bentrok di early game. Bukan hal yang bagus, tapi kita akan melihat bagaimana setup dilakukan dari teman-teman Heavy juga yang nampaknya akan bertempur di area Katulistiwa. Dewa United Apollo, Mr. Jelas coba untuk dihajar begitu saja. Tidak memiliki kesempatan untuk memberikan perlawanan. Dua orang yang dikirim langsung dibersihkan sama Heavy kali ini. Yes, ada dua player dari Dewa United tadi yang terlihat kali ini teman-teman daripada tim Heavy sudah secure 2 poin eliminasi. Ini membuat mereka akhirnya secara leluasa bisa lakukan looting dengan cukup aman. Namun sementara itu di area Graveyard kita lihat teman-teman Dewa United Apollo berhasil menghidupkan kembali kedua temannya. Untungnya masih early game, namun kita lihat dari RRQ Kazu. Regalot kali ini di arah Sentosa sudah dimention tadi oleh King Kodok bahwa akan ada satu potensi pertarungan antara tim RRQ dan WAG. Kita lihat kali ini udah ada setup dari kedua tim, bahkan dari RRQ Kazu juga sudah mulai menotis positioning daripada teman-teman WAG. Cyrus masih mencoba untuk bertahan, masih mencari informasi, nampaknya tidak terlalu jelas. Ini benar-benar dari kedua tim sabar banget nungguin siapa yang buka war duluan gitu ya. Tapi dua-duanya tetap sabar gitu. Ini kapan war kalau kayak gini? Nah ini menariknya adalah bagaimana Sentosa ternyata cukup berdarah-darah ya. Dari kemarin kita melihat juga Indostar, RRQ Kazu, tapi ternyata sekarang Cyrus sudah berhasil beri takedown begitu saja di tangan seorang Dodge. Masih ada seorang Krillin kali ini, berhasil belum? Ternyata masih coba ditendok bersama seorang Abai. Abai menang duel. Dan WAG harus dipukul mundur nampaknya dengan dua anggota yang tersisa. Karena lihat posisi dari seorang Dolphin tidak baik-baik saja. Cuman bukan hanya RRQ yang sedang mengalami pertempuran. Dewa United Apollo juga bakal coba disambangi observatory yang sudah mereka jaga dari awal. Kali ini bakal langsung kedatangan tamu terlebih dahulu. Mister Kesalibanya sudah mulai terjatuh. Mister Jumlah bisa di tangan. Satu jump shot berputar namun gagal. Ternyata harus tumbang di tangan serang Hans. Menyisakan dua player yang tersisa. Beyond coba untuk keluar dari observatory dan meninggalkan terlebih dahulu dari apa yang tersisa di observatory. Wah nice banget ya decision making daripada Dewa United Apollo ketika mereka kehilangan dua playernya langsung decide untuk disengage aja. Tapi kalau kita lihat Dewa United Apollo dari early phase tadi, mereka benar-benar gak dikasih nafas sama sekali sama tim-tim yang ada. Kali ini bahkan dari Sam 13 harus berjuang seorang diri bagaimana cara dia untuk menghidupkan teman-temannya kembali. Kita move lagi ke arah POV daripada RRQ Kazu di mana kita ada seorang Abai. Hai, coba untuk mengejar saudaranya. Ada salah satu player daripada Omnic Olympus Gardu menjadi next target bagi teman-teman RRQ Kazu. Coba untuk ditutup menggunakan glue wall masuk ke dalam rumah tapi kita lihat masih bisa untuk dikejar. Dihalau terlebih dahulu Abai. Coba untuk memutar ke arah belakang. Langsung naik ke arah atas satu player daripada RRQ itu seorang Razor. Duel tembakan terjadi dan bahkan Gardu berhasil di take down oleh seorang Razor King Kodok. Ya ini kejadian lagi ya sama seperti hari kemarin bagaimana pertempuran di area Sentosa itu diisi sama dua tim Indonesia. Memang sebelumnya itu ada satu tim lain seperti tadi ada WAG juga yang berhasil ternyata ditumbangkan juga di posisi ke-12. Tadi sempat berada di area Sentosa tapi karena pertempurannya sudah usai, Gardu yang coba untuk menjadi orang ketiga demi bisa mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi. Tapi sayangnya Gardu pun kali ini dimakan oleh RRQ Kazu. It's okay no problem karena kalau kita melihat dari segi posisi sebenarnya yang dikirim ke area Sentosa juga cuma satu orang. Sisanya masih di arah Captain yang seharusnya bakal cukup aman dan nyaman. Yang justru tidak aman adalah Homeboys. Yang kali ini kedatangan Heavy dengan begitu cepat. Setup akan coba dilakukan. Butterfly, Wais sudah menghilang begitu saja di sisi atas. Pertempuran gagal dilakukan oleh Homeboys. Bahkan Heavy kali ini cukup bersih. Lihat tidak mendapatkan apapun dari tiga anggota yang bertempur di sisi atap. Membuat dari seorang jembal akan mudah dicari di dalam rumah yang kali ini tidak memiliki jalan keluar sama sekali. Kalaupun berhasil keluar akan ditunggu. Duel dilakukan menang 1 lawan 1. Tapi lihat bola akan coba dilakukan terlebih dahulu dan jembal. Kali ini masih mengulur waktu. Tidak bisa kemana-mana karena ditunggu oleh Heavy. 10 poin
poin eliminasi di pagi hari dan harus puas di posisi 11 dari Homeboyz. Gila Homeboyz sih langsung. Tapi tadi Jembal juga dia bisa buying time selama itu ya. Cukup ngerepotin dari dia in out di dalam rumah itu. Namun kita tahan dulu pembahasannya di mana kita lihat kali ini. Sudah ada tembakan dari seorang LBT terhadap seorang Zen. Todak sendiri aja di sana di balik satu batang pohon. Namun nampaknya jarak yang cukup jauh ini agak menyulitkan seorang LBT, nggak akan terlalu all in juga karena dia cuma kasih tembakan-tembakan peringatan aja, toh juga dari seorang Zen sendirian di sana ya, nggak ada backup. Jadi cuma dikasih pressure aja dan kali ini LBT coba untuk maju sedikit lebih dekat lagi karena seorang Zen sudah berhasil diacungkan tembakan dan berhasil dijatuhkan seorang Zen, bahkan berhasil terpick off begitu saja. 4 poin eliminasi kali ini. Yang menarik adalah tadi kita melihat akhirnya ada Triple A yang harus puas di posisi ke-10. Wow. Round ternyata berhasil diratakan oleh Red Reserve yang tadi aku melihat ternyata sedang melakukan pertempuran. Dan kita akan beralih ke sisi lain bagaimana Heavy terus-menerus menambah pundi-pundi poin eliminasi mereka. Setiap mereka rotasi ke pinggiran bertemu dengan satu tim lainnya, mereka absen dan mereka masih tetap unggul. Dan kalau kita melihat dari segi poin eliminasi, benar, reverse rate yang berhasil menumbangkan kawan-kawan Triple A yang sekarang udah memegang kendali dengan 5 poin eliminasi. Sekali lagi, reverse rate akan membuat game pertama di hari ini cukup cepat dari segi tempo yang akan mereka ambil. Tapi ternyata tanpa diduga-duga rotasi justru mempertemukan dari Heavy dan juga Reverse Red yang sekarang sedang meluncur menuju ke arah Khatulistiwa dengan begitu cepat. Nameless Demon akan menjadi garda terdepan. Hans coba untuk berdiam diri dalam satu rumah terlebih dahulu, terpisah antara satu sama lain. Tapi info sudah didapatkan sama seorang Vitang yang berada di jarak yang cukup jauh. Namun tidak akan membuat Reverse Red mundur, justru makin dekat kali ini Julia. Justru makin dekat, tapi ini harus berhati-hati daripada tim Heavy. Kita lihat dari seorang Sming di arah yang cukup jauh, melakukan backup, mencari informasi yang cukup baik, namun di arah bawah. Smoothie kali ini coba untuk memberikan damage output terhadap musuhnya, namun nampaknya masih belum connect terhadap siapapun. Hati-hati kita dari seorang Nameless coba untuk masuk ke dalam rumah, beberapa tembakan masuk ke arah dirinya. Damage output dirasakan, inhaler pun nampaknya tidak akan begitu membantu. Jump shot kali ini dari seorang Nameless dengan 28 HP tersisa, tapi ternyata respon yang cukup cepat dari seorang Nameless. Kita lihat tadi ada tembakan yang masih bisa ia halau. Satu tembakan lagi dari seorang Nameless kali ini coba untuk melakukan medikasi terlebih dahulu dari seorang Nameless. Masih cukup baik dan ternyata tim Heavy harus berhasil dieliminasi oleh Reverse Red. Wah, sayang banget itu. Ini kalian bisa lihat ya, kenapa tadi aku ngeluarin statement tim Vietnam itu pasti bakal nyari tim Indonesia atau tim Malaysia Karena terlebih kalau dahulu. Thailand kayak gitu. Ketemu Thailand langsung ambiar, seambiar-ambiar. Iya, tadi mereka di Khatulistiwa kita melihat setup yang dilakukan sama tim Heavy memang terlalu jauh. Tapi kalau kita berbicara follow up itu bisa sangat cepat untuk di follow up. Berbanding terbalik dengan Reverse Red yang sudah berkumpul 3 anggotanya di arah Khatulistiwa membuat mereka jauh lebih mudah untuk menyisir area rumah per rumah. Dan hal tersebut terjadi begitu cepat sehingga kawan-kawan dari Heavy yang terpecah belah antar satu sama lain atau terjaga jaraknya antar satu sama lain membuat mereka pun harus terpick up satu persatu, tidak bisa memberikan perlawanan intens. Udah ada 2 digit poin eliminasi tapi harus tumbang di posisi 9. Jelas sangat-sangat disayangkan dari tim Heavy, but it's okay, no problem. Karena kalau kita berbicara dari 8 tim yang tersisa, itu membuat dari 3 tim Indonesia juga masih ada, Jul ya. Ya betul, masih ada gitu kan, walaupun tadi juga sempat terseok-seok ya, apalagi Dewa United Apollo. Tapi untungnya ternyata Sam13 masih berhasil untuk membangun teman-temannya kembali. Nggak sampai di sana, baru aja gue bilang untung, tapi ternyata udah ada tembakan lagi yang dirasakan bahkan. Dan seorang Mister 05 berhasil dijatuhkan kali ini, masih belum bisa di backup oleh teman-temannya yang lain, akan ditinggal aja nampaknya. Karena mereka dari awal, tadi gue udah sempat mention, mereka udah terseok-seok dari awal. Kalau mereka terus-terusan ngeladenin fight, mereka nggak akan ada waktu buat looting sama sekali. Dan itu membuat akhirnya mereka tidak bisa memberikan perlawanan yang pantas terhadap musuhnya dengan resource yang cukup minim mereka miliki. Makanya mereka setiap ada yang ke pick off kayak tadi satu Mister 05, akhirnya mereka disengage aja. Coba untuk menjauh, coba untuk melihat ke arah objektif, karena mereka dari tadi udah cukup ketinggalan sih. Ya, dan kalian sadar nggak sih pertempuran itu nggak pernah dirasakan sama teman-teman dari arah Buriram? Kayak Ya? rotasi dari setiap tim itu hanya bermain di area pinggiran. Kita berbicara Heavy, kemudian Dewa United, terus juga ada RRQ. Lama banget mereka masuk ke tengah, sedangkan dari Buriram itu sendiri sudah berada di sisi tengah sejak lama. Mereka berputar-putar membuat akhirnya teman-teman dari tim-tim lainnya pun tidak ada yang mau masuk ke tengah lebih dulu. Karena sadar di tengah sudah pasti ada Buriram. Dan sekarang target utama atau pertemuan pertama yang dilakukan sama Buriram justru terhadap Reverse Red kali ini. Setup demi setup akan terjadi
Wasana sudah memberikan info, tinggal bagaimana eksekusi yang coba dilakukan oleh Moshi dan kawan-kawan yang ternyata lebih memilih untuk bermain dengan cukup santai kali ini, Jo. Ya, bermain dengan tempo yang agak sedikit lambat dibandingkan tim-tim yang lain ya. Daripada tim Buriram kali ini nampaknya tadi sudah mulai ada satu tembakan yang terlihat namun tidak akan dilanjutkan. Sementara kita pindah lagi ke arah POV dari Onyx Olympus. Tadi gue sempat mau bilang bahwa Onyx Olympus ternyata masih bermain dengan strategi split positioning yang mereka lakukan gitu kan. Dan akhirnya mereka masih cukup aman sejauh ini. Namun yang gak aman nampaknya kita lihat dari Deo dan kawan-kawannya sudah ditungguin sama teman-teman daripada PI Sports di arah sana. Nero masih belum terlihat kepalanya. Deo ini udah terkikis oleh zona juga. Namun di sisi lain kita lihat, ada perang saudara nampaknya kali ini. Di mana ada RRQ Kazu dan juga Dewa United yang sudah saling bersinggungan. Ada beberapa tembakan yang sudah mulai dibuka tadi oleh RRQ Kazu. Namun nampaknya masih belum ada follow up lanjutan juga daripada teman-temannya yang lain. Sementara ada Dewa United Apollo kalau kita lihat mereka akhirnya memilih untuk rotasi ke next checkpoint mereka. Karena mengingat juga circle-nya udah semakin kecil. Mereka nggak mau ketinggalan. Gue rasa ingin bermain secara objektif. Dan ini akan diikuti oleh teman-teman daripada RRQ Kazu. Ya ini udah nggak waktunya untuk Dewa untuk melawan pertempuran karena mereka juga udah tumbang beberapa kali. Resource mereka seharusnya nggak terlalu bagus juga, tapi perang kali ini akan pecah antar Star Wars yang ternyata berhasil bertumbangkan dua anggotanya. Lihat dari seorang Saifa menyisakan seorang diri di sisi atas, menang duel terhadap satu orang LPT, tapi dari seorang Nero masih coba menutup diri dengan adanya gol lebih banyak, tidak melihat ke area bawah. Saifa harus tumbang dan Star Wars Esports harus menghilangi juga di posisi ke-8 kali ini. Wah, sayang banget. Tapi tadi padahal dari Star Wars itu ya emang mereka posisinya juga emang gak enak. PI Sport udah dapetin posisi duluan di arah compound itu sendiri. Gue gak tahu kenapa mereka akhirnya decide untuk ngeras ke arah PI Sport. Hari kita ngeliat POV-nya juga tadi. Tapi di sisi lain ternyata, wow, reverse red. Ternyata harus tereliminasi. Enggak, itu elim leader kebetulan. Oh, elim leader, sorry. Ya. Gue gak connect tadi liatnya. Kaget, gue kira dia tereliminasi kan gak mungkin ya. Padahal tadi mereka lagi on fire banget. Sementara itu tadi kita lihat ada RRQ Kazu sama Onyx Olympus yang masih belum beres ternyata fight-nya ya. Betul, dan jangan lupa juga buat kalian boleh banget untuk beli Free Fire Official Merch dengan cara gunakan kode Freezy di toko resmi Shopee untuk mendapatkan diskon 30%. Sekarang juga check out, jangan pakai nanti karena kalau kita melihat sekarang juga bakal ada pertempuran antara Todak dan juga Buriram. Kalau kita berbicara dari segi posisi, ini Todak sebenarnya punya escape way yang memang membuat mereka cukup aman. Kalau Buriramnya maksa, baru mereka mungkin cukup deg-degan karena di area belakang mereka sebenarnya open field, tapi patahan ini akan menyelamatkan nyawa mereka untuk sementara. Betul, hanya untuk sementara saja. Jadi mereka harus buat keputusan dengan cukup cepat ya. Sementara kita lihat kali ini daripada tim Todak coba untuk memanfaatkan patahan yang ada. Kali ini menjadi blind spot untuk teman-teman Buriram juga. Namun sayang sekali ada seorang Raja ternyata berhasil ke pick off kali ini. Ada seorang Puna coba untuk maju ke arah depan. Beberapa gol sudah cukup menghalangi. Namun kita lihat dari seorang Puna berhasil memberikan satu pressure yang cukup berat terhadap teman-teman daripada Buriram. Dimana kita lihat dari seorang Zen coba untuk memutar dari sisi yang lain. Nampaknya terhalang cukup banyak keluar kali ini. Agak sedikit sulit untuk masuk ke arah dalam. Triple kill berhasil didapatkan kali ini. Puna coba untuk satu jump shot ke arah depan. Tidak ternotis. Nampaknya ada glual yang cukup menghalangi. Terlalu banyak. Dua orang langsung ke arah satu player di sana. Traps tidak bisa berbuat banyak. Bahkan langsung di-end begitu saja Buriram Esports. Dengan ketangguhannya berhasil memulangkan 4 player sekaligus. Sementara di sisi lain ada Nero yang menyusul. Menyisakan satu player saja daripada PI Sports kali ini Kikodok. Dan Cry akan dibikin Cry nampaknya oleh kawan-kawan dari Onyx Olympus kali ini. Tapi lihat ternyata Onyx Olympus juga tidak mau mengejar satu player yang tersisa. Mereka terkesan lebih sabar untuk kali ini. Bagaimana mereka sadar kalau mereka melakukan pengejaran itu akan cukup beresiko terhadap positioning yang dimiliki antar playernya. Tapi kalau kita melihat ternyata Buriram terlalu all in untuk masuk ke area Todak sehingga mereka sekarang akan sulit untuk melakukan jalan keluar atau mencari jalan keluar itu sendiri. Karena lihat bermain di arah patahan, Wasana dan juga Moshi akan terkurung habis-habisan. Sedangkan di sisi atas dengan penggunaan Portalco kali ini Reverse Raid masih berada di sisi yang sulit untuk dijangkau. Bahkan bakal mendapatkan free ke berbagai arah. Walaupun memang dari segi posisi bisa jadi mereka dihujani dengan peluru, tapi tidak akan ada tim yang mau cukup sia-sia menembak ke sisi atas dengan gaya yang memang kalau kita lihat agak sedikit sulit untuk dijangkau. Diamond 1 lawan 2 cukup berani kali ini. Coba untuk melakukan satu tembakan namun masih ada keluar berputar dia 1 jam coba dilakukan. Diamond masih belum mengenai apapun. Justru dirinya yang terkena damage begitu banyak. Exposure dan juga Sping harus terjatuh begitu saja. Dari sisi atas akan terlempar. Namun Diamond coba untuk berduel lagi. 1 lawan 2 dan gagal. Nemlas memberikan bala bantuan tapi sedikit sulit dari segi sudut pandang yang ternyata makin ke bawah kali ini ya. Makin menyempit dari segi vision untuk teman-teman Reverse Raid. Tapi kita dari segi RRQ Kazu ternyata want to join to fight. Kali ini sudah tiba di arah bawah. Beberapa exposure juga udah dilemparkan. Udah ada banyak banget Blue Melter kali ini. Satu tembakan teman-teman daripada Buriram harus kesulitan karena belum sempat reset. Kita lihat RRQ Kazu langsung saja 1 poin pertama kali ini didapatkan atas Buriram Esports.
Esport. Dan kita lihat teman-teman RRQ Kazu berhasil memulangkan Wurenam Esport. Dan 6 poin eliminasi dikantongi kali ini oleh RRQ Kazu. Oh, gue suka sih bagaimana kesabaran yang dilakukan oleh RRQ kawan-kawan ya? dari RRQ Gila. Kazu. Mereka benar-benar menunggu momentum Buriram untuk dihajar terlebih dahulu. Tapi pertempuran akan segera pecah juga antara Onyx dan juga teman-teman dari Dewa United Apollo yang kali ini ternyata udah kehilangan 2 anggota. Bahkan dari seorang Legalot juga akan melihat keberadaan dari Dewa United Apollo. Lihat, 3 tim Indonesia masuk ke arah late game dengan 4 tim yang tersisa kali ini. River Frame berada di sisi atas mungkin akan sedikit sulit untuk dijangkau. Tapi Dewa United kali ini akan coba dihajar habis-habisan oleh seorang Legalot. Dan juga teman-temannya, lihat hujan peluru dia nanti akan mampir ke arah Dewa United Apollo yang membuat mereka kewalahan. Tapi di sisi lain Onyx juga harus puas kali ini di posisi yang keempat berkat adanya River Stride yang terus menghajar ke arah mereka. Namun ini dia masih berlanjut, Dewa masih bertahan, gak kehilangan apapun kecuali Mr. 17 saja. Dan kalau kita melihat dari segi resource memang sudah cukup terkikis. Namun dari Ranger Resource masih akan turun terlebih dahulu dan coba untuk dihajar habis-habisan. Walaupun ternyata kalau kita lihat akhirnya River Stride harus tumbang di posisi yang ketiga. Indonesia versus Indonesia untuk di arah late game kali ini. Yes, ini dia Indonesia versus Indonesia di era late game. Kali ini dari seorang Beyond berhasil terjatuh. Mr. 05 coba untuk menunggu momen, namun nampaknya dari RRQ Kazu tidak sesabar itu. Udah ada beberapa gluo yang cukup menghalangi seorang Mr. 05 kali ini coba untuk ke kiri, tapi ternyata Abang